Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Harmaliza Agustina. Saya adalah guru IPA di SMP Bukit Asam. Dalam video ini, saya akan berbagi terkait inovasi bagja yang telah saya lakukan dan saya buat pada pembelajaran IPA. Ini bertujuan agar peserta didik lebih memahami pembelajaran IPA secara mendalam dan lebih menyenangkan. Selamat menyaksikan. Berikut adalah kegiatan peserta didik dalam pembuatan media ajar. Media ajar adalah salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Namun, media ajar yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa lengkap informasi yang disampaikan, tetapi juga seberapa besar keterlibatan siswa dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, saya mengajak siswa untuk berkolaborasi dalam menciptakan media ajar IPA yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya mempelajari teori IPA, tetapi juga melakukan percobaan praktikum yang membantu mereka menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Siswa akan lebih terlihat aktif serta dapat bekerja sama berdasarkan kemampuan mereka masing-masing yang tentunya membuat mereka lebih antusias dalam belajar. Halo semuanya, nama saya Mardufi. Saya sekarang berada di kelas 9 SMP Bukit Asam. Nah, jadi di sini saya ingin membagikan pengalaman saya terkait pembelajaran IPA secara teoris maupun praktikum. Saat pertama kali saya mempelajari getaran di kelas 8, saya bisa dibilang sedikit bingung. Karena menurut saya di pembelajaran IPA itu harus kita sebagai murid itu harus terlibat langsung dengan yang namanya praktikum. Nah, barulah Miss Liza selaku guru IPA menyuruh kami atau melibatkan kami untuk membuat media ajar berupa bandul. Di sana kami aktif membuat bandul dan bekerja sama sampai proyek itu selesai. Saat kami menggunakan media ajar ini, bukan hanya saya tetapi teman-teman saya merasa terbantu karena kami bisa melihat bagaimana sebenarnya proses terjadinya getaran itu. Jadi, menurut opini saya, pelajaran IPA itu tidak hanya sekedar melihat materi atau menghafal-hafalkan rumus yang hanya kita pelajari di dalam kelas. Namun, pelajaran IPA tersebut juga harus dibarengi dengan media yang kita dapat pahami seperti media ajar yang kemarin kami pelajari, yaitu bandul. Nah, itu lebih bisa meningkatkan kepahaman kami terhadap materi tersebut. Melalui inovasi bagja yang telah saya buat, saya berharap dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, aktif, serta bermanfaat bagi peserta didik. Pembelajaran IPA itu sendiri tidak hanya sekedar teori, tetapi di mana dilengkapi dengan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan penggunaan media ajar yang telah saya rancang dan peserta didik buat, tidak hanya memahami secara teori saja, tapi mereka dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan kreativitas mereka terhadap pembelajaran IPA. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus belajar dan terus berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Bye-bye.